Jemaat terkasih dan umat Kristiani dimanapun Anda berada, salam sehat dan salam patunggilan. Kami, petugas liturgis GKJW Rungkut, berharap Anda semua dalam kondisi sehat dan sukacita. Ibadah hari ini, tanggal 20 Desember 2020, merupakan ibadah Minggu Advent keempat yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Dwi Puji Martining Tias. Mari kita merenungkan diri sejenak sebelum kita memasuki ibadah pada hari ini. Saat teduh bagi kita. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama memuji dari PKJ 13 ayat 1 dan 2, kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah Advent yang keempat ini kita laksanakan dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang setia kepada ciptaannya sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dan terimalah salam melalui hambanya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera di dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Tema ibadah kita adalah berjaga-jaga dengan berinisiatif memulai langkah baik. Dan kita diajak untuk menghayati bahwa inisiatif-inisiatif untuk memulai langkah baik itu telah diawali dan diteladankan oleh Sang Immanuel, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka oleh karena itu, mari kita hayati bersama dan kita pujikan, "Oh datanglah Immanuel." Oh datanglah Immanuel, tebus umat-Mu Israel.
sebagaimana Sang Immanuel dalam Matius pasal 1 ayat 23 adalah Allah menyertai kita. Maka oleh karenanya di sepanjang hidup kita harus meneladani Sang Immanuel, Allah menyertai kita. Sebagaimana firman-Nya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Oleh karena kita patut mengakui di hadapan Tuhan bahwa seringkali kita tidak dapat melakukan hukum kasih sebagaimana yang Tuhan teladankan kepada kita. Mari kita bersama mengakui di hadapan-Nya dengan bersama-sama saudaraku sekalian atas segala kekurangan, ketidakmampuan kita ini di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Allah kami yang penuh kasih, yang telah datang menjadi Sang Immanuel, yang artinya adalah Tuhan menyertai kita. Tentunya dalam penyertaan Tuhan ini, kami dapat merasakan berbagai-bagai hal pertolongan Tuhan di sepanjang hidup kami. Namun kami mengakui bahwa kami seringkali tidak dapat mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus. Ampunilah kami. Demikian juga kami tidak dapat berinisiatif untuk melakukan hal yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami seringkali hanya mengingat, hanya mendengarkan kata hati kami yang kadangkala itu hanya untuk kepentingan kami sendiri, hanya untuk kesenangan kami sendiri. Kami tidak peduli orang lain, bahkan kami pun tidak peduli Tuhan. Kami tidak peduli sesama kami, bahkan yang paling dekat dengan kami, baik itu orang tua kami, itu suami kami, itu anak kami, itu istri kami. Kami mohon pengampunan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah atas pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus dapat mengembalikan kami untuk mampu dan kuat melaksanakan mengasihi Tuhan seperti kami mengasihi dengan seluruh dan segenap hati, jiwa, dan akal budi kami. Dan mengasihi sesama kami seperti kami juga mengasihi diri kami. Sehingga kebaikan Tuhan, damai sejahtera Tuhan dapat dirasakan baik oleh kami maupun oleh sesama kami, bahkan oleh dunia alam sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, atas pengakuan dosa yang tulus dan sungguh-sungguh ini, maka Allah Bapa kita menyatakan anugerah-Nya. Dan untuk itu kami undang jemaat untuk bangkit berdiri, mendengarkan berita anugerah sebagaimana yang tertera dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10 demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengakui anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya, dan inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah,
tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagaimana perdamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Mari kita sambut berita anugerah ini dengan pujian dari PKJ 239, perubahan besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang yang celang sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Saudaraku semuanya, dimanapun berada, kami persilakan duduk kembali. Adapun nas yang akan kita baca hari ini atau minggu ini diambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Sebelum kita mendengarkan atau membaca firman Tuhan, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa, atas nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas berkat dan kasih karunia-Mu pada kami khususnya hari ini. Sebentar lagi kami akan membaca, mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Dwi Puji. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, kemampuan, sehingga apa yang disampaikannya sesuai kehendak Tuhan. Bukakanlah pintu hati kami Tuhan Yesus, berbicaralah Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkannya dan melakukannya sesuai dengan kemampuan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nas kita hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Demikian. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang nama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi.
Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa keluhurannya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan dalam keadaan kita sehari-hari. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari kini kita diperadabkan dengan situasi dan kondisi yang memprihatinkan dengan adanya pandemi COVID-19, yang mana vaksin sudah ditemukan dan nanti akan diberikan kepada kita semuanya. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini tentunya Bapak Ibu sekalian, kalau seseorang tidak punya inisiatif apa-apa, begitu bisa dibayangkan. Misalnya anak-anak kita nggak punya inisiatif belajar sendiri, jam-jam tertentu, kita bisa tahu bagaimana keberadaan anak kita nanti. Seorang suami atau seorang istri dalam situasi yang seperti ini, kalau tidak punya inisiatif untuk bisa melakukan sesuatu yang mungkin berbeda dengan hari-hari kemarin, ini pun juga akan mengalami kesulitan Bapak Ibu. Mungkin ada yang maaf, sementara di tempat bekerjanya itu diberhentikan atau dirumahkan dulu. Lah ini kalau istrinya enggak melakukan apa-apa, enggak punya inisiatif apa-apa dengan kondisi seperti ini, maaf, jangan-jangan nanti adanya hanya bisa mengeluh, menggerutu, bahkan emosi, marah. Atau mungkin ada istri yang mungkin karena situasi seperti ini dirumahkan sementara, yang selama ini ya membantu keberadaan keluarga. Yang biasanya pagi sudah masak keluar rumah pulang sore. Nah kemudian ini juga harus terus di rumah, melihat suaminya, melihat anaknya. Kadang-kadang kan ditemukan, oh tiba-tiba bojoku gak koyok ngene ya. Tiba-tiba anakku ngene ya. Akhirnya menyebabkan dirinya kan, ya maaf, akan sedikit kecewa, sedikit jengkel, bahkan mungkin bisa marah-marah Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka sangatlah tepat jikalau tema pada Advent yang keempat ini adalah berjaga-jaga dengan yaitu melakukan atau berinisiatif memberi langkah yang baik saudaraku. Berjaga-jaga dengan berinisiatif aktif untuk memulai langkah baik. Nah apa sih inisiatif itu? Inisiatif ini adalah tindakan yang dimulai. Baik itu sesuatu yang baru atau mungkin ada sesuatu tapi belum dieksekusi. Belum digerakkan, belum dilakukan. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
inisiatif ini juga melakukan yang benar tanpa harus diberitahu. Mengapa saya tandaskan yang benar? Karena banyak inisiatif-inisiatif yang tidak benar. Banyak yang tidak perlu dikasih tahu, apalagi hari-hari ini kita diperadabkan dengan baik di YouTube, di televisi, banyak orang-orang yang memberitahu yang tidak benar sehingga kemudian menjadikan seseorang itu berinisiatif yang salah. Mampu menemukan apa yang seharusnya dikerjakan, melakukan apa yang seharusnya dikerjakan, ini adalah inisiatif. Jadi seseorang yang berinisiatif ada seseorang yang mampu untuk melakukan apa yang harus dikerjakan. Nah, ini biasanya tugasnya seorang ibu untuk mengajari anak perempuannya untuk tahu apa yang dikerjakan. Pagi bikin teh, ya harus bikin teh. Juga seorang ayah untuk bisa memberitahukan, mengajari anaknya laki-laki apa yang harus dikerjakan, yaitu harus bekerja keras, berjuang keras supaya nanti dia menjadi seorang kepala keluarga yang luar biasa bagi keluarganya. Jika manusia tidak memiliki inisiatif, maka bisa dibayangkan bahwa dia tidak akan bisa berkembang kreativitasnya. Nah, kalau tidak berkembang kreativitasnya, maka tentunya ya dia tidak bisa mengalami perubahan, pekerjaan baru atau kegiatan baru dalam hidupnya. Kalau kegiatannya gitu-gitu saja kan bikin bosan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Nah, untuk itulah dalam tema kita berjaga-jaga dengan berinisiatif aktif memberi langkah yang baik. Artinya bahwa dalam kesempatan Advent yang keempat ini, dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus, kita berjaga-jaga terus, tetapi berjaga-jaga kita juga harus mengandung inisiatif. Kita telah diteladankan oleh Tuhan sendiri kepada kita bahwa Tuhan berinisiatif untuk melakukan pemulihan, untuk melakukan kebaikan kepada manusia ini, untuk juga memberikan penyertaan, memberikan kasih karunia kepada umatnya ini. Misalnya, namun kadang-kadang ya Bapak Ibu ya, kalau inisiatif itu tidak dimulai oleh karena kasih dan kebenaran Tuhan, inisiatif ini juga akhirnya tidak berjalan. Seperti dicontohkan dalam bacaan kita, yaitu tentang Daud, Bapak Ibu, dalam 2 Samuel. Daud ini mau membangun bait Allah karena dia melihat bahwa, loh ini kan cuma di kemah ini tabut, sedangkan aku ada di istana yang megah. Maka aku perlu membangun istana ini. Tuhan berfirman, loh sejak kapan kamu tuh tak suruh. Maksudnya walaupun kita punya inisiatif tapi gak lancang-lancang banget lah begitu. Ya. Kemudian akhirnya Tuhan berjanji kepada Daud bahwa nanti keturunanmu yang akan membangun bait Allah. Inisiatif untuk melakukan sesuatu, memulihkan sesuatu itu adalah diawali atau didasarkan kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi harus didasari kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Loh Bu, ada PKT banyak-banyak itu apakah boleh Bu kami lakukan, kok enggak dieksekusi? Nah itu kan sudah dirapatkan, didoakan, kalau itu enggak berjalan-jalan ya enggak apa-apa dieksekusi oleh yang berkepentingan, oleh komisinya. Kalau warga jemaat ya usul kepada anggota komisinya. Anggota komisinya mau melakukan ya enggak perlu lagi ya rapat dengan anggota komisi yang lain untuk kemudian itu dilakukan bersama. Sehingga tidak perlu saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Itu artinya apa? Bahwa ketika Tuhan bukan berarti menolak Daud untuk membangun rumah.
Tapi Tuhan juga ingin mengingatkan kepada Daud bahwa Tuhan itu menyertai manusia dari kemah ke kemah, dari tempat ke tempat. Tabut perjanjian Tuhan itu adalah untuk menyertai manusia. Sehingga Tuhan itu tidak mau berhenti di suatu tempat, tetapi Tuhan ingin terus bergerak dan bergerak untuk melakukan pertolongannya kepada umatnya. Itu artinya juga bahwa dalam kehidupan kita bersama, kita juga tidak bisa tinggal diam saja menunggu orang lain. Tapi kita juga harus melakukan itu, bergerak dan bergerak terus supaya sesuatu itu bisa teralami dan dilakukan. Inisiatif keselamatan bagi dunia itu juga datangnya dari Tuhan. Ayat 26 dalam bacaan kita tadi, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh. Jadi Allah yang menyuruh malaikat Gabriel pergi ke suatu kota di Galilea bernama Nazaret untuk bertemu dengan Maria. Itu artinya bahwa Allah yang berinisiatif untuk kemudian membangun kembali hubungannya yang saat ini sudah rusak. Ya Bapak Ibu ya, karena dirusak, dikoyakkan oleh dosa, maka kemudian Tuhan ingin membangun kembali hubungan itu dengan Tuhan mendatangkan anaknya yang tunggal nanti, Tuhan Yesus Kristus, yang akan kita peringati dalam perayaan Natal. Tuhan bekerja di tengah-tengah umatnya. Dan oleh karena apa yang sudah Tuhan mulai, Tuhan kehendaki, maka Maria bersepakat dengan rencana yang diperkasai oleh Tuhan. Maka kemudian Maria mendudukkan diri, aku ini cuma doulos, aku ini cuma pelayan, aku ini budak. Yang siap untuk melakukan setiap apa yang menjadi pekerjaan, tugas yang diemban, yang merupakan tanggung jawab, yang itu semua dipercayakan Tuhan kepadanya. Demikian juga dalam bacaan kita Roma, Bapak Ibu Saudara sekalian, inisiatif untuk membuat jemaat Roma itu berkembang, mengalami karunia, mengalami damai sejahtera, itu semua juga atas inisiatif dari Tuhan melalui pekabar-pekabar Injilnya sehingga menjadikan Roma itu, jemaat Roma bisa bertumbuh dan berkembang. Saya rasa jemaat kita Rungkut, jemaat GKJW secara keseluruhan itu juga bertumbuh dan berkembang karena inisiatif Tuhan melalui para pelayannya, seluruh warga jemaatnya untuk bergerak dan bekerja melakukan sesuatu bersama-sama untuk membangun gereja kita ini. Tuhan yang berinisiatif melakukan sesuatu untuk menjaga hubungan umatnya, maka perlu kita meneladaninya untuk memiliki inisiatif yang baik, memulai dan memperbarui setiap hubungan-hubungan kita di tengah-tengah kehidupan berjemaat kita. Kita tidak bisa hanya mendiamkan, aku enggak senang dengan si A, aku enggak senang dengan si B, ya sudah begini saja. Ke gereja ya kalau saya mau, kalau enggak ya enggak usah, enggak apa-apa. Aku pun juga ke gereja ya duduk, enggak perlu menyapa, apalagi sekarang pandemi, nyapanya juga dengan senyum, senyum juga ditutupi enggak kelihatan. Bukan begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita yang memulai minta maaf, kita yang memulai nyapa. Dan ini loh inisiatif yang baik. Tuhan yang mengeksekusi inisiatif dan langkah-langkah baik itu Tuhan yang mengeksekusi. Tuhan yang melakukan, Tuhan yang melakukan. Ya kita juga diajak untuk mengeksekusi apa yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Jikalau itu memang belum berjalan sebagaimana yang direncanakan dan dikehendaki oleh Tuhan. Pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, kita diajak untuk terus bergerak dan bekerja sebagai wujud nyata langkah baik kita. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini enggak perlu malu kalau kita melakukan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya.
Saya kemarin bertemu dengan seorang anak laki-laki, dia ganteng Bapak Ibu, putih, saya berangkat kerja sama anak saya. Kemudian dia tersenyum pada saya, kemudian waduh Mas kamu pinter, anak ini ganteng, pinter, bawa sepeda pancal Bapak Ibu jualan pisang goreng. Terus kemudian dia bilang, mama itu loh mamanya ada di luar, ibunya itu ada di jalan sana nunggu anaknya yang jualan ke dalam. Bagi saya ini inisiatif yang baik sekali untuk menolong ibunya. Dan saya memberikan reward yang luar biasa. Mas, aman pinter mas, hebat luar biasa. Tuhan memberkati kita semuanya untuk bersama-sama berjaga-jaga, berinisiatif yang baik bersama dengan seluruh anggota keluarga, jemaat, dan seluruh jemaat GKJW. Amin. Mari kita mengambil saat teduh dan setelah itu kami undang jemaat untuk bangkit berdiri yang akan dipimpin untuk mengucapkan pengakuan iman. Amin. Mari Bapak Ibu semua kita sama-sama mengungkapkan pengakuan Imam Rasuli dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk semua bangkit berdiri. Pengakuan Iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu, karena Bapak Ibu yang terkasih dan mengasihi Tuhan, karena Tuhan sungguh begitu baik terhadap kita dan senantiasa memelihara kehidupan kita, tibalah waktunya untuk saat ini kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan kita akan mempersembahkan persembahan yang telah kita persiapkan dari rumah kita masing-masing. Marilah kita membawa persembahan dengan hati bersyukur melalui transfer ke rekening QR Code yang ada di layar atau menitipkan persembahan kepada ketua kelompok atau majelis pendamping masing-masing. Baiklah, sebelum kita mengumpulkan persembahan, ada baiknya kita juga melihat dan mengingat firman Tuhan dari Mazmur 54 ayat yang ke-8, yang demikian firman-Nya. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akan mengumpulkan persembahan, marilah kita sejenak untuk kita berdoa mohon pimpinan Tuhan agar kita senantiasa dapat memberikan persembahan yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang sungguh baik, kami senantiasa mengucap syukur atas segala kebaikan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan telah memberikan semuanya, menyertai dan senantiasa memimpin dalam setiap langkah kehidupan kami. Apabila saat ini Tuhan, pada siang hari ini Tuhan, kami ingin mempersembahkan yang terbaik. Ajarkan pada kami untuk dapat memberikan yang terbaik. Yang semuanya ini Tuhan juga berasal dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami persembahkan, biarlah semuanya ini menjadikan kemuliaan nama Tuhan. Nama Tuhan senantiasa ditinggikan di muka bumi ini.
ajarkan pada kami Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur dalam situasi dan kondisi apapun, terkhusus dalam masa keprihatinan di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan juga telah mengajarkan kami, Tuhan tetap setia memelihara kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami ingin memberikan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah persembahan-persembahan ini Tuhan, senantiasa menjadi alat pekerjaan kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, di dalam pelayanan kami bergereja dan berjemaat. Inilah Bapa, ungkapan syukur kami. Apapun yang kami sampaikan, biarlah Tuhan menerima dengan sepenuh hati. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mengumpulkan persembahan yang telah kita kumpulkan dari rumah kita masing-masing dengan diiringi menyanyi dari Kidung Jemaat 439 ayat yang pertama dan keempat. Bila topan keras melanda hidupmu. Topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama masuk dalam doa syafaat, memanjatkan syafaat kita bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang penuh kasih. Dalam kondisi keprihatinan yang kami alami saat ini, membuat kami harus diinstal ulang dalam kehidupan rohani kami, juga tentunya dalam kehidupan jasmani kami. Kami harus berhati-hati sedemikian rupa, kami juga harus dapat membangun kehidupan rohani kami sedemikian rupa, sehingga sendiri maupun bersama saudara-saudara kami dalam ibadah, baik melalui ibadah online yang kami alami seperti ini, ibadah streaming yang kami alami juga seperti ini, ataupun mungkin jikalau ada yang ibadah offline, itu hanya dihadiri beberapa orang saja, dan ada yang mendaftar hanya beberapa orang, sehingga kadang terkesan kenapa harus dipilih mereka. Tuhan, jauhkan kami dari pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran-pikiran yang buruk ini Tuhan, sehingga tidak mengotori hati nurani kami atas kehidupan rohani kami di hadapan Tuhan. Biarlah semuanya boleh kami alami dengan kami mengingat kembali bahwa karena situasi dan kondisi seperti ini, maka kami pun harus menerima kondisi seperti ini. Seraya kami tetap bersyukur kepadamu Tuhan Yesus atas rahmat, anugerah, pertolongan-Mu di sepanjang hidup kami hingga Advent yang keempat ini.
Tuhan kami Yesus Kristus, kami teringat kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Di mana kehidupan bernegara dan berbangsa kami ini adanya COVID ini, kemudian terjadinya berbagai-bagai hal yang kemudian kami mengalami krisis. Baik itu krisis ekonomi, krisis sosial, krisis politik, ataupun krisis yang lain. Namun puji Tuhan, dalam pemilihan pilkada kemarin, kami tidak mengalami apa-apa. Dan itu semua hanya karena kasih dan pertolongan Tuhan. Maka berkati, jaga, sertai, anugerahi hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin-pemimpin kami, pemangku pemerintahan ini, mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo sampai para menterinya dan juga sampai para pemerintahan kami yang ada di pelosok-pelosok daerah. Kami selaku pegawai negeri sipil, kami selaku TNI, kami selaku para pemangku, yaitu untuk yudikatif maupun yang legislatif. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus memberi kekuatan dan kemampuan menuntun mereka ke inisiatif langkah yang baik demi pemulihan bangsa dan negara kami ini. Seraya kami semua seluruh warga jemaat Rungkut dan warga jemaat GKJW, anak-anak Tuhan dimanapun kami berada. Mulai dari yang adiuso, yang sudah dewasa, masa produktif, anak muda-mudi kami, anak remaja kami, anak-anak kami yang masih balita, batita, kami serahkan sepenuhnya. Keberadaan mereka semuanya hanya di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Anugerahi kami semua dengan kesehatan, kekuatan baru, semangat baru, inisiatif untuk kami boleh memberikan langkah yang terbaik bagi berjalannya kehidupan pribadi kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan jemaat kami, juga kehidupan GKJW secara keseluruhan, juga kehidupan bangsa dan negara kami. Biarlah dari masing-masing kami ini Tuhan anugerahi kemampuan dalam urapan Roh Kudus-Mu untuk mampu melakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami dengan didasari kebenaran dan kehendak dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Terkhusus kepada para pelayan-Mu, mulai dari Bapak Pendeta Abednego, Pendeta Baku di Jemaat Rungkut ini, para penatua majelis maupun para pendeta selingkup GKJW, para penatua diaken selingkup GKJW, seluruh warga jemaat GKJW Rungkut maupun seluruh warga jemaat GKJW yang kami cintai, yang kemarin berusia 89 tahun. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus, bahwa perjalanan panjang Gereja Kristen Jawi Wetan ini senantiasa Tuhan jaga, Tuhan lindungi dari hal-hal yang buruk di tengah-tengah pelayanan kami di GKJW Rungkut maupun di lingkup GKJW secara keseluruhan. Kami Tuhan percaya duduk di bumi Jawa Timur ini, mampukan kami untuk menjadi sarana berkat bagi saudara-saudara kami di bumi Jawa Timur ini. Mampukan kami untuk ikut serta memajukan bumi Jawa Timur ini, yang akhirnya kami boleh mencerminkan bahwa anak-anak Tuhan mampu meneladani inisiatif langkah baik dari Tuhan sendiri untuk memperbaharui kehidupan bersosialisasi kasih kami maupun dalam kehidupan saling tolong menolong, saling membantu satu dengan yang lainnya, bahkan saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Kami akan melanjutkan kehidupan kami, maka tolonglah kami semua Tuhan.
Sertai kami dengan kesehatan, dengan perlindungan, dengan penjagaan, dengan limpahan berkat Tuhan dalam sisa hidup kami ini. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus kami undang untuk senantiasa hadir melalui kehendaknya, keteladanannya dalam hidup kami untuk berinisiatif dalam langkah yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah doa ini kami akhiri dengan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri, saudara sekalian. Marilah kita hayati hari-hari kita ke depan. Tuhan mengingini umat-Nya untuk bergerak, berinisiatif, memulai langkah yang baik, seperti yang diteladankannya. Dan supaya itu semua dapat tercapai, tercipta kedamaian, kasih karunia yang selalu hadir, kerajaan Allah yang sungguh-sungguh dapat membawa damai sejahtera bagi kita. Dan mari kita terus memohon kepada Tuhan di sepanjang kehidupan kita, untuk kita dapat bertanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan, menghadirkan damai sejahtera Tuhan. Dan jikalau kita ditanya oleh Tuhan, kita dapat mewujudkannya. Sebagaimana pujian kita, jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan? Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita undur dari ibadah ini. Arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Amin. Kepadamu puji-pujian, madah syukur